kelas saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP2 di SDN 3 Limboto dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, yang pertama di sini informasi umum sekolah. Yang pertama yaitu visi misi dan tujuan sekolah. Visi unggul dalam kegiatan akademik dan non-akademik, menjadikan insan manusia yang berbudi dan berakhlak mulia, memiliki jiwa dalam melestarikan lingkungan dan menjadikan insan manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, kemudian misi itu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, menumbuhkan semangat keunggulan, kompetitif, kreatif, serta inovatif terhadap seluruh warga sekolah dengan mengedepankan budi pekerti yang luhur, mengedepankan pendidikan karakter dengan selalu berpijak pada nilai-nilai budaya serta nilai-nilai agama yang dianut. Mewujudkan pembelajaran pakem di seluruh tingkat kelas yang ditunjang dengan perangkat IT guna memotivasi siswa dalam belajar, menanamkan sikap selalu mencintai serta berupaya dalam melestarikan lingkungan terhadap seluruh warga sekolah dan menjadi lingkungan sebagai sumber belajar. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan konteks sekolah, menanamkan sikap selalu mencintai sesama manusia dan berupaya untuk selalu menerapkan wujud cinta dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yaitu mewujudkan mutu layanan pendidikan yang lebih berkualitas demi tercapainya prestasi belajar siswa baik akademik maupun non-akademik optimal 2020. Mewujudkan mutu layanan pendidikan demi peningkatan pencapaian nilai standar ketuntasan lulusan atau SKL untuk semua mata pelajaran bagi semua tingkatan kelas optimal. Mewujudkan peningkatan prestasi dalam lomba aktivitas untuk semua mata pelajaran. Mewujudkan pelajaran pakem di seluruh tingkatan kelas yang ditunjang oleh perangkat IT guna memotivasi siswa dalam belajar. Mewujudkan siswa yang memiliki budi pekerti luhur dengan mengedepankan pendidikan karakter sebagai modal awal pengembangan bangsa. Mewujudkan tercapainya sumber daya manusia yang memiliki karakter yang baik dengan selalu berpijak pada nilai-nilai budaya dan norma agama yang dianut. Selanjutnya yaitu mewujudkan lingkungan yang asri atau aman, sehat, rapi, indah, dan bisa dijadikan sebagai salah satu penunjang sumber belajar. Mewujudkan sumber daya manusia yang selalu mencintai sesama manusia serta memiliki jiwa suka menolong sesama kehidupan sehari-hari. Nah, poin B yaitu organisasi sekolah. Nah, organisasi yang ada di SDN 3 Limboto yaitu Pramuka. Nah, kemudian bagian C yaitu sumber daya manusia di sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Nah, di SDN 3 Limboto ini memiliki 12 guru yang sudah termasuk dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya itu jumlah seluruh siswa. Nah, di sini ada kelas 1 yaitu jumlah laki-laki 16 dan jumlah perempuan 26, yaitu jumlah keseluruhan kelas 1 yaitu 36. Nah, kelas 2 yaitu siswanya ada 22 yang terdiri dari laki-laki 12, perempuan 10. Kelas 3 yaitu jumlahnya 27, laki-laki 14, perempuan 13. Kelas 4 yaitu 23 siswa yang mana laki-laki 16, perempuan 7. Kelas 5 berjumlah 20 siswa, 10 laki-laki, 10 perempuan. Nah, kelas 6 yaitu
27 siswa, di mana laki-laki 11 dan perempuan 16. Nah, jumlahnya yaitu laki-laki, jumlah keseluruhan siswa yang ada di SDN Limboto yaitu laki-laki 79 dan perempuan 76. Jumlah keseluruhan yaitu 155 siswa. Nah, di poin D yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sekolah yaitu sarana papan tulis, buku pelajaran, alat tulis, alat peraga, komputer, alat olahraga, dan peralatan praktikum. Prasarana yaitu ruang kelas, kantor, ruang kepala sekolah, lapangan, perpustakaan, kamar mandi, musola, kantin, dan UKS. Nah, bagian E yaitu prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Pertama, juara 1 lomba membusir tingkat SD se-Provinsi Gorontalo 2003. Kedua, juara 2 gerak jalan putra tingkat SD 2005. Juara 3 gerak jalan putri 2006. Semenjak tahun 2020 sampai dengan sekarang SDN 3 Limboto belum memperoleh prestasi. Hal ini dikarenakan masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan PBM tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka, tetapi melainkan dilaksanakan secara daring. Selanjutnya yaitu bab 3, hasil kegiatan PLP2. Nah, poin A yaitu analisis silabus bidang studi atau pelajaran. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Nah, di sini tujuan silabus yaitu dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ialah diantaranya mempermudah serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran serta profesional yang sistematis dan berdaya guna. Silabus juga mempunyai manfaat, yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa yang memutar materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian pembelajaran. Nah, yang ketiga sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Nah, yang terakhir yaitu sebagai sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Nah, di sini hasil analisis silabus. Menurut hasil analisis silabus di SDN 3 Limboto kelas 4 sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar baik pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, SBDP yang terlihat dari kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator pada silabus yang sudah diterapkan oleh guru kelas 4. Silabus tematik kurikulum 13 kelas 4 disusun untuk membantu guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Silabus kurikulum 13 kelas 4 dibuat sesuai buku kelas 4 kurikulum 13. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut, yaitu yang pertama kompetensi inti atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Nah, yang kedua kompetensi inti atau KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga yaitu kompetensi inti atau KI3 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan, dan yang terakhir yaitu kompetensi inti atau KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Kesesuaian silabus dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 4 semester 1 tema 1 indahnya kebersamaan. Menurut hasil telah
Telaah dari silabus di SDN 3 Limboto sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar baik pada mata pelajaran PPKN, Matematika, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Terlihat dari kompetensi dasar pada silabus yang sesuai dengan kompetensi inti, kognitif dan psikomotor mata pelajaran Bahasa Indonesia dan afektif pada pelajaran PPKN sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam silabus dan juga kompetensi inti yang telah ditetapkan. Nah, ada juga kesesuaian kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Itu dalam silabus dari beberapa mata pelajaran yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP sudah sesuai kompetensi dasar dan indikator karena dalam indikator pencapaian hasil belajar sama atau sudah lebih tinggi dari kompetensi dasar. Ada juga kesesuaian materi dengan kompetensi dasar dan indikator, di mana materi dari beberapa mata pelajaran dalam silabus sesuai dengan analisis atau telaah materinya sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator, karena dalam materi pembelajaran telah mengandung konsep materi dari indikator. Selanjutnya yaitu kesesuaian kegiatan belajar dengan indikator yang hendak dicapai. Kegiatan pembelajaran dari beberapa mata pelajaran dalam silabus sudah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator dari beberapa mata pelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu kesesuaian sumber belajar atau media belajar dengan pencapaian indikator. Secara keseluruhan sumber belajar dan media pembelajaran sudah sesuai dan mendukung untuk pencapaian indikator baik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, dan SBDP. Karena sumber belajar dan media memang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar mempermudah siswa dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya poin B yaitu telaah perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Perangkat pembelajaran merupakan suatu perangkat yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kegiatan peserta didik atau LKPD, buku bertema, dan buku panduan guru. Nah, adapun perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru SDN 3 Limboto yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama silabus, kedua RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga prota atau program tahunan, prosem atau program semester, buku absen, buku jurnal, buku penilaian, dan yang terakhir yaitu LKPD. Berdasarkan hasil telaah pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang digunakan guru dalam implementasi kurikulum 2013 di SDN 3 Limboto diperoleh hasil bahwa identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, muatan terpadu, jumlah pertemuan, dan alokasi waktu. Program pengajaran untuk setiap kali pertemuan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini terdapat tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan asemen atau penilaian, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan terperinci. Identitas mata pelajaran yaitu pada komponen identitas mata pelajaran sudah lengkap dan sesuai karena di dalam RPP sudah tercantumkan satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, muatan terpadu, jumlah pertemuan, dan alokasi waktu. Nah, ada juga perumusan indikator. Nah, kemudian poin C yaitu telaah strategi pembelajaran.
Berdasarkan telaah dari perangkat pembelajaran yang disebut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diperoleh dari guru kelas 4 semester 1 di SDN 3 Limboto tentang strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Guru sudah menggunakan dan menerapkan strategi pembelajaran walaupun pada RPP guru tidak mencantumkan strategi pembelajarannya. Selanjutnya poin D yaitu telaah sistem penilaian. Berdasarkan hasil penilaian atau observasi yang dilakukan di SDN 3 Limboto, sistem penilaian yang dilaksanakan saat menjalankan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran guru menggunakan penilaian autentik. Nah, penilaian autentik adalah penilaian dilakukan secara keseluruhan atau komprehensif untuk menilai setiap siswa dari awal masuk kelas, proses pembelajaran, dan saat keluar kelas atau saat pembelajaran berakhir. Penilaian tersebut meliputi keterampilan, sikap, dan pengetahuan setiap siswa. Penilaian autentik menilai kerapian peserta didik serta proses dan hasil belajar yang dilihat dari berbagai macam aspek sesuai indikator yang ada dalam kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum 2013 berbasis pada kemampuan siswa sejak mengikuti pembelajaran dari awal hingga pembelajaran selesai. Selain itu, siswa juga dinilai dari keaktifan saat proses pembelajaran. Dari hasil penelitian atau observasi dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian atau evaluasi yang dilakukan guru di SDN 3 Limboto khususnya kelas 4 adalah penilaian autentik yang meliputi penilaian terhadap pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Selanjutnya yaitu poin E yaitu pengembangan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau PRPP Satuan Pendidikan SDN 3 Limboto kelas atau semester kelas 4 semester 1. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1 alokasi waktu 1 hari. Di RPP ini mencakup tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran yang tepat. Yang ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah diskusi, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan secara sistematis. Yang kelima yaitu setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang keenam, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Nah, bagian B yaitu kegiatan pembelajaran, di mana yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, di mana ada deskripsi kegiatan dan alokasi waktu. Selanjutnya poin C yaitu penilaian. Nah, sini ada teknik penilaian yaitu penilaian sikap yang terdiri dari lembar observasi, yang kedua penilaian pengetahuan yaitu tes, dan penilaian keterampilan yaitu ujuk kerja. Nah, ini ada bagian F yaitu pengembangan bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang disusun secara sistematis menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran.
Bahan ajar merupakan informasi teks dan alat yang diperlukan oleh seorang guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Tanpa bahan ajar, mustahil pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Dari hasil observasi yang saya lakukan, bahan ajar merupakan alat bagi seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar berupa materi maupun alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dari sekolah yang saya observasi, khususnya kelas 4, dalam kegiatan belajar mengajar di mana guru menggunakan bahan ajar atau media berupa buku guru, buku siswa, dan internet sesuai yang tersusun atau yang tercantum dalam silabus guru. Yang pertama yaitu buku. Buku adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran yang memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Itu internet juga merupakan media informasi yang sangat besar manfaatnya bagi perkembangan pengetahuan siswa. Semua data baik berbentuk gambar maupun uraian sangat banyak tersedia di internet. Nah, bagian G yaitu pengembangan media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media sangatlah penting digunakan sebagai alat bantu bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat mempermudah proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar di kelas 4 SDN 3 Limboto, media pembelajaran yang digunakan adalah itu yang pertama media buku. Nah, yang selanjutnya yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik. Nah, ada di bawah ini yaitu lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, menurut Pedoman Umum Pengembangan Umum Bahasa Ajar atau Diknas 2004, lembar kerja siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah penyelesaian suatu tugas. Dapat disimpulkan bahwa lembar kerja siswa atau LKS atau lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan bahan ajar dalam bentuk cetak yang berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan atau penyelesaian masalah. Menurut dari hasil observasi yang dilakukan di SDN 3 Limboto, khususnya di kelas 4, LKS atau LKPD yang diberikan oleh guru sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tercantum dalam perangkat pembelajaran atau RPP guru dan sesuai dengan buku siswa. Pengembangan poin 1, pengembangan perangkat penilaian. Dalam kurikulum 2013 atau K13, penilaian dalam proses pembelajaran meliputi penilaian sikap siswa atau afektif, keterampilan siswa atau psikomotor, dan pengetahuan siswa atau kognitif, sehingga diharapkan agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Di SDN 3 Limboto khususnya kelas 4 sesuai dengan yang tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, guru menggunakan penilaian sikap berupa observasi dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan pembelajaran, penilaian keterampilan berupa unjuk kerja siswa, dan penilaian pengetahuan berupa tes dan non-tes. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dan prestasi unjuk kerja, serta
hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai berikut, yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap yaitu berupa observasi di mana guru menilai dengan mengamati siswanya selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu di mana guru menilai pengetahuan dengan melakukan tes kepada siswa, dan penilaian keterampilan yaitu unjuk kerja. Sikap yang dapat diamati dan dikembangkan adalah percaya diri. Baik, sampai di sini dulu presentasi yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.